Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Maulidia dengan nomor NIM 2015-20015 akan menyampaikan materi untuk ujian tengah semester pengantar psikologi. Materi yang saya pilih yaitu teori psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt adalah salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi ini disebut sebagai fenomena. Teori Gestalt adalah teori yang memandang manusia menjadi satu bagian penting. Contoh psikologi Gestalt yaitu ibu memanggil anaknya berulang-ulang, namun anaknya tidak mendengar panggilannya. Dan untuk kesekian kalinya, ibunya memanggil anaknya dengan nada seperti membentak. Anaknya yang kaget saat namanya dipanggil dengan nada tinggi oleh ibunya langsung merasa takut. Anaknya memiliki persepsi kalau ibunya marah dengannya karena suatu hal. Padahal ibunya memanggil dengan nada tinggi karena anak tersebut tidak dapat mendengar suara ibunya. Namun anaknya sudah memiliki persepsi sendiri sebelum mengetahui kebenarannya. Sejarah psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt didirikan oleh Max Wertheimer yang merupakan lanjutan pemberontakan terhadap molekularisme program Wundt terhadap psikologi yang menuai simpati pada saat itu. Gestalt bermakna banyak pemikiran atau penuh makna. Teori ini dibangun oleh 3 orang, yaitu Max Wertheimer, Kurt Koffka, dan Wolfgang Kohler. Mereka menyimpulkan seseorang cenderung menganggap apa yang terlihat di lingkungannya adalah satu kesatuan yang utuh. Kelebihan teori psikologi Gestalt. Yang pertama, menjadikan seseorang mampu berpikir agar nantinya dapat menghadapi setiap persoalan. Yang kedua, menganggap setiap manusia memiliki keunikan, yang dimana manusia harus saling berkaitan dengan lingkungannya masing-masing. Ketiga, siswa dapat aktif dan dapat memilih cara belajarnya masing-masing. Di sini, guru hanya sebagai mediator atau teman yang akan membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya kegiatan membangun pengetahuan dari siswa. Yang keempat, siswa dapat mengemukakan gagasannya dengan bahasanya sendiri. Yang kelima, siswa mempunyai kesempatan untuk membangun gagasan baru. Kelemahan teori psikologi Gestalt. Yang pertama, tidak dapat diterapkan di semua teori pembelajaran, misalnya pada teori koneksionisme. Teori koneksionisme adalah teori yang menekankan pada tingkah laku manusia. Teori ini memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Yang kedua, sulit menemukan pemahaman dalam mempelajari hal-hal yang beragam. Misalnya, anak tidak dapat mempelajari hewan ataupun tumbuhan, dan siswa biologi tidak dapat memahami struktur penyusunan hewan dengan benar. Aspek teori psikologi Gestalt. Yang pertama, aspek isi. Aspek yang perhatiannya hanya tertuju pada faktor psikologis pribadi yang sedang belajar. Faktor psikologis pribadi ini digambarkan atau dinyatakan dalam bentuk konsep atau life space. Life space berisikan antara lain kebutuhan, tujuan, barrier, lingkungan psikologis, dan individu yang bersangkutan. Kedua, aspek kegunaan. Dengan cara memahami konsep life space para pengajar atau guru, maka dapat pengetahuan yang berharga dalam memahami tingkah laku siswa. Dengan demikian, guru dapat mengarahkan tingkah laku siswa menurut kehendak guru sesuai dengan tujuan belajar yang telah ditetapkan. Ketiga, aspek prinsip belajar, yaitu merubah atau mengembangkan life space seseorang akan membawa pengaruh kepada tingkah laku individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa merubah life space seseorang berarti merubah tingkah lakunya juga. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.